Oke, selamat datang di Kepikiran Podcast. Ngobrol santuy, dapet Dapet cuan. Jadi hari ini kayaknya kita tuh lagi semangat-semangatnya ya. Semangat untuk apa ini? ngobrolin tentang bisnis. Oke, Maksudnya bisnis. untuk menyambung episode kemarin. Yang kemarin. Ya. Kayaknya ini semakin panas karena banyak teman-teman gua itu yang nanya-nanya, Mon, gua habis nonton episode lu yang kemarin nih, cara memulai bisnis dan segala macam. Jadi, tapi sebelum gue jelasin ya, alangkah lebih baiknya kita memperkenalkan lagi. Oke. Atau kita sapa dulu kali Sapa ya. Di sini dulu, ada sapa Kalisa. Halo Selamat Kalisa, sore, selamat Kalisa. sore. Halo, halo. Sehat ya, Kak? Sehat. Kalau Mega sehat? Sehat terus kan? Sehat. Dompet? Gak tahu. Gak apa-apa, yang penting bisa ketawa ya, bisa bahagia. Betul. Jadi gini Kak, kan kemarin itu kita sempat bahas tentang memulai Bisnis dari nol. Iya, kita juga udah sempat bahas yang namanya persisten. Yes. Persisten itu apa sih? Tekun, say. Tekun. Yes. Iya, soalnya kalau orang tamu nggak bisa bahasa Inggris. Ya ampun. Nggak Nggak bisa bisa bahasa Inggris. Jadi temen-temenku itu Kak banyak yang nanya tentang apa sih namanya episode yang kemarin. Iya. Ada yang relate mungkin? Bor? Ada, iya. Pasti ada benar. kan? Coba. Jadi tuh jelasin deh. mereka itu nanyanya gini Kak. Mereka itu temanku ini lagi buka bisnis coffee shop di daerah Sidoarjo. Nah mereka itu bertiga atau berempat gitu Kak. Mereka itu semuanya udah siap. Mereka kayak dari tempat udah siap dan menurut mereka tempat mereka itu strategis, cukup strategis. Di Sidoarjo ya ini? Di daerah Sidoarjo, Oke. Jawa Timur. Dan mereka semua bahan-bahan udah. Tapi ketika aku tanya, sudah officially, maksudnya sudah buka atau udah coba soft opening gitu. Setidaknya kayak open trial gitu. Apa sih bahasa ininya? Kayak trial error. Jadi pura-pura buka. Ya, Itu buat jadi bahan evaluasi apanya. Ternyata belum. Nah, dan ketika aku tanya, kenapa belum buka atau belum mulai coba buka, mereka itu, bukan mereka ya, ini temanku. Jadi temanku ini bilangnya tuh apa ya, kayak kurang siap. Tapi ketika aku tanya semuanya udah siap. Jadi yang kurang siap itu, Apanya? iya gitu. Bingung. Sebenarnya iya gitu sih, bingungnya itu. Gini, kalau misalnya dari pengalaman saya sih Iya. sebenarnya gini, kalau mungkin dia udah punya tempat, dia Iya. udah punya produk ya, kan dia udah fix nih mau bikin kopi dan sebagainya. Sebenarnya dibutuhkan dari temennya tadi berapa orang? Bertiga. Bertiga, Iya. oke. Sebenarnya mereka dibutuhkan sih kalau menurut saya, mereka menganalisa dulu nih di antara mereka bertiga, siapa sih pertemanan itu dan apa sih kekuatan mereka masing-masing. Kalau menurut saya, Iya. ini kan kalau kita mau bicara kita entrepreneur nih ya, kita sebagai orang yang istilahnya pemilik bisnisnya, kita juga harus sangat tahu bahwa kekuatan Mega itu apa, kekuatannya Monik Monik apa, apa, kekuatannya saya apa gitu ya, di antara ketiga itu. Nah, sebenarnya di antara ketiga itu seringkali banyak bisnis atau usaha udah prepare semuanya, nggak berani jalan. Kenapa? Karena mungkin lihat momen, terus juga mungkin ada yang tipenya harus perfect, idealis banget. Kalau kayaknya belum sempurna banget gitu. Iya. Nah terus kayak selalu nggak siap itu lihatnya dari apa dulu gitu. Nah biasanya kalau saya selalu langsung saya analisa setiap kita pribadi nih. Iya. Misalnya yang bertiga tadi nih, dia analisa dulu. Kalau semuanya adalah analisa kepribadian pasti. Kenapa? Kalau dia follower aja, di antara mereka tidak ada kayak orang yang punya kemampuan tim leadernya atau kemampuan ngelitnya, itu ya semua follow doang, nunggu-nungguan gitu. Saling nunggu. Jadi lu gimana? Ide-ide doang, lempar-lempar tapi nggak ada eksekusi gitu, nggak ada eksekusi. Nah sebenarnya di antara tim kita nih, yang misalnya bertiga atau misalnya kayak di WTJ ya di Warung Tujuh Juragan ini, pasti itu ada orang yang memang muncul aja kemampuan ngelitnya gitu ya. Bukan berarti ini jadi bosnya nih, bukan. Tapi di antara bertiga itu mereka
harus lihat nih kekuatan mereka. Siapa di antara mereka yang memang punya kemampuan untuk ngelit atau mengeksekusi itu. Jalanin dulu Maksudnya aja gitu. ini nggak sih Kak, yang harus ada orang yang berani mengambil keputusan. Ya, jadi misal bertiga harus diputusin nih. Iya. Fairnya, maksudnya oke, kita bisa lihat dari berbagai sisi ya. Kalau saya gini, lihat dari sisi maksudnya yang nanam modal misalnya, Iya. yang masukin saham atau yang punya tempat, yang ngeluarin duitnya, Iya. yang punya skillnya, itu tuh dilihat dari semua sisi. Jadi biasanya saya lihat satu, Iya. ini kalau kita mau buka usaha walaupun itu kecil, kita lihat dulu istilahnya kalau kerennya mah pemegang sahamnya lah ya. Dia setoran modalnya pakai tempat kah, ada yang setoran pakai uangnya kah. Nah dari situ semua harus dilihat. Nah biasanya yang ngelit bisa dilihat dari setoran yang Paling misalnya besar. modalnya yang paling besarnya itu siapa. Atau misalnya dia punya uangnya, dia penyetor modal paling besar tapi dia nggak punya jiwa entrepreneur gitu. Ngerasa aja sih, ngerasa nggak punya jiwa entrepreneur hingga nggak mampu juga untuk memberikan gini. Ya udah gue mau ini tanggal sekian enggak. Jadi harus duduk bareng-bareng mutusin tanggal sekian. Mau tidak mau semua keadaan kondisinya seperti apapun nanti dievaluasi. Gitu. Jadi sebenarnya nggak ada momentum yang sempurna. Itu satu, kalau kita nggak pernah jalani. Iya. Ya, yang kedua, itu harus ditunjuk siapa yang akhirnya menjadi eksekutor, yang memutuskan semua keadaan. Jadi udah harus diputuskan di antara bertiga. Oke, yang akan memutuskan sesuatu yang begini, oke kita jalan ya, ketok palu istilahnya, tok jalan gitu. Itu juga harus dipilih di antara tiga itu tadi contohnya. Kalau memang kita mau usahanya yang bersama-sama. Kenapa? Tanpa ada yang ketok palu, tanpa ada orang yang memutuskan, dia pasti nggak akan pernah jalan. Apalagi kalau yang modelnya, maaf nih orang Jawa kan suka nggak enakan ya. Iya, bener banget. Gitu Itu sih, kan. bener banget, Kak. Kalau dia udah nggak enakan, dia ngomong gini, nggak enak nih gue ngasih taunya, nggak enak nih ngasih taunya. Padahal sebenarnya kalau kita yang namanya mau buka usaha, nggak boleh kata nggak enak, nggak boleh kata gini, gue nggak enak hati nih ngomongnya enggak. Padahal ya udah semua dibuka di atas meja gitu. Kita sama-sama rembukan gitu. Nah, mungkin satu case yang saya belajar dari satu orang entrepreneur masih muda loh dia. Saya nggak tahu deh umurnya mungkin masih 20-an. Waktu itu saya pernah ketemu, mungkin kalau teman-teman tahu ya mereknya satu kafe di kaki lima gitu. Mereknya tuh Wakacau. Wakacau. Ada di Galaxy ada. Ya. Di Galaxy ada. Nah, waktu itu tuh saya pernah ketemu ownernya. Nah, mereka itu ownernya berlima. Oh. Iya, mereka ownernya berlima. Dan saya tanya, gimana caranya kalian ngebangun ini gitu. Dan Wakacau itu dalam waktu 2 tahun, omsetnya dia tuh per tahunnya bisa sampai mencapai 2 miliar. Wih. Padahal mereka tuh anak-anak kampus loh, lulusan bersama. Dan bahkan mereka itu benar-benar collaborate gitu. Nah, waktu saya tanya, waktu ngobrol nih kayak kita gini nih, kita ngobrol, ternyata ada satu yang memang dia jago banget untuk yang namanya hitung-hitungan ke finansialnya. Terus ada satu temennya yang doyan ngomong. Jadi dia menjadi jadi dia jadi marketingnya, salesnya gitu. Terus ada satu yang seneng nuntun orang, jadi dia yang ngurusin karyawan gitu, anak buah gitu. Nanti lu bagian itu. Nah, pembagian tugas sangat jelas. Ya, ada satu yang khusus ngelit, istilahnya yang mutusin. Oke, lu bagian ini, oke, rapat ya meeting gitu. Nah, dengan mereka berlima, saya belajar itu benar-benar dia kaki lima loh. Tapi sistem dan prosedurnya tim ini menurut saya cukup sangat siap gitu loh. Dan cara dia milih untuk setiap titik itu oke banget. Jadi mereka bagi ke 5 tempat. Waktu mereka buka tempatnya juga di orang-orang yang memang tempat tinggalnya mereka berlima ini di wilayah-wilayah itu gitu. Yang jadi mereka udah tahu. Iya, berarti jadi seenggaknya tahu market ya. Nah, baru mereka langsung eksekusi tuh bukanya. Siapa yang bagian promosi, siapa yang bagian ngitung duit, pembukuan, siapa yang ngurusin dapur yang memang jago masaknya, siapa yang memang ini orangnya kuat untuk eksekusinya ya, mutusin ini. Nah, itu mereka tuh bawa itu di atas meja dan itu menurut saya buat temennya Monik mungkin harus duduk gitu, pikirin ini siapa. Kalau di antara bertiga ternyata nggak ada nggak ada eksekutornya.
Nah, kalau nggak ada eksekutornya, kalau mungkin ada baiknya mereka harus duduk bareng nih, harus lihat nih, oke, yang tadi bisa dilihat dari sisinya apa yang mereka sudah setorkan, yang punya tempat dan sebagainya, atau mau dilihat dari sisinya tadi kekuatannya. Kalau dilihat nggak ada semuanya, ya Rekrut kayaknya orang. ada baiknya rekrut orang atau datengin konsultan. Gitu, konsultan untuk ngobrol aja gitu. Konsultan bukan berarti harus bayar, tapi bicara gini, minimal ada orang yang istilahnya mandu lah, jadi pembinanya lah, jadi guru besar Mentor yang gitu ya, mentoring sampai mereka benar-benar open gitu. Karena biasanya memang harus ada orang yang benar-benar ketok palu itu. Itu menurut saya. Karena gitu. gimana ya? Karena sekarang ini kan emang lagi hype maksudnya buka Kopi, bisnis sendiri, iya. berwirausaha. Nggak mau, katanya sih kalau anak-anak muda ya Kak, kan kita generasi Z nih, Gen Z. kita tuh idealisnya gini Kak, gue nggak mau jadi budak korporat. Yes, betul banget. Say no tuh budak korporat kan gitu banget kan. Betul banget, Apa tuh disuruh-suruh kan kayak gitu. Akhirnya banyak dari kita nih generasi Z ini pengennya buka usaha. Tapi lagi-lagi sebenarnya kita ini lupa Kurang akan persiapan. Iya benar. Kadang kita nggak tahu ya tentang diri kita sendiri itu Yes. seperti apa. Akhirnya main join sama temen yang mungkin dia punya duit, dia punya skill ini, terus dia ini bisa di bagian ini nih. Tapi tadi yang dibilang Kalisa ya, sebenarnya dibutuhkan eksekutor, Yes, leader. Iya benar, yang bisa ngomong siapa, yang bisa ngurus dapur siapa. Nah kalau misalkan itu semua tidak ada, yang paling penting tadi yang eksekutor ya Eksekutor. Kak, yang salah satu yang paling penting gitu ya Kak. Ya, Karena salah satu yang bagaimanapun juga untuk memulai itu kalau nggak ada yang ketok palu atau yang bilang ayo jalan, ya nggak akan ada. jalan gitu ya. Mungkin itu bisa menjadi jawaban untuk Yes. kamu. Sebut nama boleh gak? Tidak usah. Enggak usah ya. Baik. Oke, Tapi aduh, baik. ini banget ya, enggak sebenarnya enggak semua orang bisa kayak gitu. Maksudnya enggak bisa. Gak semua orang sadar mungkin. Iya. Akan kayak ada eksekutor, leadership, harus ada pemimpin, itu kan beda-beda kan. Sedangkan anak muda pengennya kayak gubrak. Nih gue ada duit, gue pengen buru-buru. Sedangkan mereka dari mereka sendiri tuh nggak siap. Iya. Gitu. Bener sih. Bener banget kan? Iya. Astaga. Itu Kalau boleh share ya, Iya. kadang-kadang nih ya di antara kita pertemanan kan tadi kan nih bisnis mau bisnis kolaborasi gitu ya. Iya. Sebenarnya paling bagusnya, idealnya kalau menurut saya itu adalah bangun tim, Oke, tim. gitu. Ya bangun tim. Kalau bangun tim itu kan di antara kita nih. Iya. Misalnya apa aja sih di dalam tim itu yang harus kita miliki gitu. Nah menurut saya itu salah satu hal yang paling penting, hal yang sangat paling penting untuk membuka, walaupun itu bisnis kayak warung, kafe, itu menurut saya itu salah satu faktor yang paling penting. Dengan siapa kita kolaborasi, terus dengan siapa kita akan maksudnya bergabung, menggabungkan kekuatan dan apa aja sih ide-idenya dan sebagainya. Menurut saya itu salah satunya adalah membangun tim. Berarti semakin banyak link, sebenarnya juga semakin banyak ini ya. Apa ya? Misal nih, ya anggap aja kita mau bangun gitu ya. Bangun apa? Bangun doang? bisnis. Oke. Anggap saja kita mau bangun bisnis ya. Misal gua joinan sama temen gua berdua. Oke. Terus gua misalkan ketemu sama lu. Nah, itu kan bisa dibilang kolaborasi kan, Kak? Iya. Gimana? Jadi kolaborasi ini bisa dibilang ini enggak sih, Kak? Inovasi baru di maksudnya di zaman sekarang. Sekarang memang lagi tren Iya. banget lah untuk orang mau kerja bareng dengan Collab. dengan kolaborasi dengan sebuah kadang-kadang gini, kolaborasi itu bisa lihat dari berbagai macam hal menurut saya ya. Salah satunya gini, kalau misalnya misalnya Mega adalah kolektor lukisan gitu ya. Amin. Nah, Kalau gue gak bisa ngelukis lah. nggak apa-apa, yang penting punya duit dan koleksi. Iya. Kolektor lukisan itu harganya waktu beli berapa, waktu sekian tahun kemudian harganya udah naik. Apalagi tiba-tiba polo pelukisnya tiba-tiba boom, namanya juga naik. Jadi lukisan itu akan nilainya juga benar-benar dicari orang juga ya, iya, Kak, ya? bisa dicari orang. Makanya kadang-kadang lukisan tertentu itu ada tulisannya di bawahnya tuh, Namanya namanya kecil. sama tanggal berapa tanggal, itu iya, dibuatnya. tanggal, iya. Nah, kadang-kadang
kadang-kadang ada sertifikatnya. Oh, baru Jadi tahu. iya lukisan itu ada sertifikatnya dan itu ada nilainya gitu, ada nilainya gitu. Sekarang lagi trennya juga kolektor lukisan. Nah itu langsung dibikinin konsep. Nah misalnya, contoh misalnya tadi Mega misalnya tukang orang kolektor ya, Iya. kolektor lukisan. Nah Monik misalnya kamu barista, kamu bisa bikinlah minuman yang unik-unik gitu ya. Terus kamu nyobain. Mau pikir nih, oh yaudah kita collab aja deh berdua misalnya. Nah bikinlah sebuah ide misalnya mau bikin kafe, sebenarnya kafe lukisan misalnya gitu ya, yang dipajang koleksinya punya Mega, dipajang semua sampai nanti mau dijual buat trading lukisannya juga boleh. Di tempat itu di bisa tempat ya itu sih, bisa. jadi ada kegiatan. Iya, gitu. Nah, kalau tamu yang datang bisa dia ada juga kolektor, Iya. ya akhirnya kolektor Ngumpul. lukisan ngumpul gitu. Selain yang gini, gue nggak kolektor lukisan, tapi gue suka lihat lukisan udah kayak museum misalnya ya. Kan kalau kita kan orang yang nggak tahu lukisan bernilai akan cuma ngelihat memandang lukisan ya, jalan-jalan lihat lukisan. Boleh aja boleh, tapi itu akan membawa market sendiri tuh buat datang ke tempat yang kita mau bangun gitu. Nah, jadi kopinya punya Monik, lukisannya punya Mega. Dan itu akan membawa market. Satu buat orang ngopi, yang kedua buat para orang-orang kolektor untuk datang ngobrol bareng gitu, kayak gitu. Kolaborasi. Minum dulu kali ya, saya. Oh iya benar-benar. Iya, ini saya punya namanya apa nih? Vietnam Drip. Vietnam. Vietnam Drip. Kalau aku ini juragan manis ya, saya. Juragan manis. Kalau gue tetap Yakult series Cinta Mati. Kalisa, tadi kan Kalisa ngomong ada soal yang tim dalam di tim bisnis ya. Iya. Nah, aku mau nanya idealnya tim dalam sebuah bisnis itu seperti apa sih Kak? Harus ada orang yang gimana aja sih Kak? Tim ya, gini sebenarnya ini idealis ya, ini idealnya, maksudnya gini. Idealis. Untuk ngebangun sebuah bisnis yang sebenarnya satu bisa cepat gede, yang kedua juga nyaman ya. Sebenarnya kan dalam sebuah bisnis kalau kita mau mulai dan kita harus ada pertemanan yang nyaman gitu kan. Kita juga maksudnya kalau ngomong nyambung gitu ya, ngomong nyambung. Nah ini idealisnya kalau saya satu harus ada orang yang menjadi pemimpi. Ya. Tukang mimpi tukang ya, mimpi. say. Lupa bangun. Tukang mimpi tapi bukan berarti tidur terus ya orang kerjaannya lu tidur deh biar lu mimpi ntar gue bikin bisnisnya seperti apa Keenakan gitu dia. ya. Enggak, tapi lebih kepada gini, dia pemimpi, dia orang yang punya ide untuk gini ke depannya gue mau begini nih. Tapi dia udah punya istilah jauh ke depan dia mau mimpinya planning. Mungkin dia cuma mimpi doang. Nah, nanti dia cuma mimpi doang, dia cerita-cerita ide gue ini. Nah, biasanya pemimpi itu harus didampingi oleh menurut saya adalah yang istilahnya yang kedua adalah pekerja keras. Gitu. Kadang-kadang ya memang kadang-kadang suka nyebelin. Lu cuma mimpi doang, lu nggak kerja, lu nggak eksekusi. Tapi memang harus ada orang yang kerja. Yang kerja memang dia yang ya udah gue beresin semuanya biar cepet gini. Kelihatannya dia kerja jauh lebih banyak, tapi di dalam satu tim selalu ada tuh yang dia pasti kerjanya jauh lebih banyak gitu. Bukan nggak adil, memang dia yang kerjain Gesit cepet orangnya dan dia rela istilahnya rela gue kerja jauh lebih banyak, yang penting di bisnis gue jalan, yang penting usaha gue jalan, karena gini di dalam satu bisnis dia harus ya namanya tim ya, harus ada orang yang benar-benar saling support kan, saling support. Nah tadi yang pertama adalah yang pemimpi, yang tukang mimpi, yang punya ide-ide macam-macam tuh ya, itu akan mengantar kita menjadi punya bisnis yang gede gitu ke depannya, punya niatan yang gue punya rencana ini nih, gue punya idenya ini gitu. Terus atau yang lagi tren sekarang nih seperti ini nih, mungkin kita akan bisa lewatin begini gitu. Nah ini pemimpi ini yang akan bawa kita nih ke sebuah bisnis yang baru gitu, atau mungkin memperluas area usaha kita yang tadi gitu ya. Terus yang tadi kan yang kedua tuh kan pekerja yang keras ya. Yang ketiga nih kita butuh orang yang kocak. Sanguin ya, sanguin. Iya, sanguin ya Nah, mungkin ini nih, kocak. sanguin belum tentu kocak, tapi itu menurut saya kayak
talent ya di dalam dirinya yang lucu gitu. mood booster untuk circle-nya gitu kali ya, Kak? Iya. Ya kalau nggak ada dia nggak rame. Iya. Nah, gitu kan. Gak ada kalau nggak rame. Ya kalau nggak maksudnya butuh gitu. Kenapa? Itu mencair suasana. Kalau udah pada bersih tegang kan namanya udah capek. Kayak Terus stress udah punya- release juga ya, Kak, ya? Nah, harus Ngerti nggak, ada Say? yang iya. Stress release. Lanjut aja deh, biar ketahuan bego. Nah, itu tuh butuh lah orang yang kocak-kocak gitu ya, nimpalin sedikit-sedikit, tapi itu membuat suasana tuh ceria gitu ya di dalam bisnis, apalagi dalam meeting-meeting gitu ya. Ada aja tuh si kocak itu pasti bikin yang aneh-aneh gitu kan. Walaupun dia bukan kerjaannya cuma kocak doang, dia dikasihin kerjaan yang lain gitu kan. Nah, kalau yang keempat adalah orang yang realistis. Nah, dibutuhin tuh orangnya realistis. Realistis tuh maksudnya gini, lu ngomong nggak ngambang doang nih gitu. Lu ngomong jelas realistisnya apa, kejadiannya akan seperti apa. Kalau lu nggak lakuin ini seperti apa, atau ini jorok nih. Kalau kita nggak bersihin, efeknya customer kita akan seperti A, B, C, D misalnya gitu. Atau yang misalnya kalau tadi kita sebutnya kafe, kalau kita nggak buka, kita nggak prepare kafe kita 1 jam sebelum waktu opening. Jamnya opening kita akan berantakan, customer datang nggak akan belum siap gitu. Kalau misalnya di warung 7 Jeragan nih ya, kita ada yang namanya satu leader yang realistis banget. Dan dia akan checking kamu, pohon pindah aja dia tahu. Ya, pohon pindah aja dia PR tahu banget ya, ya. Say. Kayaknya kita tahu. Gitu Kalau kan. batu pindah bisa tahu nggak sih? Kalau batu jadi kodok, mungkin dia Tahu. Berapa banyak tuh batu di Berarti sini. detail. Iya, Detail detail. banget. Ya, orangnya tuh realistis Perfeksionis. banget. Berarti bisa dibilang Perfeksionis. ini ya, Kak, dia penyeimbang si dreamer. Si Iya, dreamer ini. iya, Bisa dibilang gitu ya, Kak? Ya, betul. lu jangan mimpi doang, tapi kalau lu nggak eksekusi, lu kagak ini nggak bisa gitu. Nah, bener-bener terus dia yang selalu ngingetin misalnya ini ya beli barang jumlahnya sekian gitu ya. Terus lu keluar nih jual nih, gimana caranya nawarin dan sebagainya gitu. Nah, itu dia selalu orang yang realistis dan selalu di dunia keadaan yang sekarang nih kenyataannya seperti ini nih. Nah, dia ya orang yang beberin lah istilahnya gitu. Dan ngingetin kita orang realistis itu selalu ngingetin bisnis ini berjalan sampai di mana dan kapan harus untung dan kita sudah sampai di mana. Ini orang realistis gitu. Dan itu sangat dibutuhin di dalam tim itu. Terus kalau yang kelima buat saya adalah tukang dorong. Apa tuh tukang dorong? Tukang Gerobak. dorong. Tukang dorong itu tuh benar-benar yang istilahnya gini, tukang yang nge-push. Kalau udah punya ide kan satu mimpi doang tuh, yang satu tuh nge-push sampai jadi. Jadi nggak bisa. Tim kompor nggak sih, Ci? Iya. Kompor-komporin. Ya, Udah gitu. ayo, tanggal sekian ya jadi ya gitu. Tanggal sekian ya jadi ya, oke. Kalau itu tukang dorong gitu. Benar-benar yang mendorong semua di dalam setiap Mirip-mirip Ide-ide produser kita. kita nggak sih itu tim dorong? kayaknya Ayo, sih ayo, gitu. belum dibeliin Iya. barangnya dia udah beli Iya, sendiri gitu. gitu. Kalian tidak bisa melihat. Penasaran kan? Nah gitu ya. Jadi benar-benar diperlukan lima yang tadi. idealis di dalam tim ini. Menurut saya itu 5 tipe orang dasar ini yang ada di Idealnya dasar. gitu ya, Pak? Idealnya gini. Nah kalau menurut saya gini, kalau di antara ternyata teman-teman yang nggak ada, maka waktu ngerekrut anak buah, Cari yang kayak gini. carilah penggenap itu. Ya, supaya yang idealis tadi, yang ideal tadi bisa dijadiin kenyataan. Kenapa? Karena ini yang akan membawa kita, bisnis kita ini berjalan sampai kemana gitu. Aku mau nyoba nyambungin sama yang case yang tadi tuh, temanku Iya. yang di Sidoarjo ya, Kak. Iya. Berarti misal nih, kan kemungkinan dari ketiga founder, bisa dibilang founder ya. Iya. Mereka mau bangun bisnis coffee shop, tapi ternyata mereka semua itu mungkin dreamer. Iya, mungkin. Berarti mereka itu harus merekrut orang-orang yang bisa mengisi posisi realistis, posisi Kocak. workaholic, pekerja keras, Yes. sama yang lain-lain itu Iya. berarti ya. Embel-embel itu ya. Iya. Yang kocak yang pasti harus. Nah itu gimana tuh Kak? Iya udah pasti. Jadi kalau misalnya di antara mereka ternyata semuanya pemimpi, ya mereka benar-benar harus siap gitu ya, siapin diri mereka untuk
ngerekrut bener-bener orang-orang yang mungkin itu anak buahnya, staffnya ya, yang mereka harus isi gitu. Kalau misalnya ternyata di antara mereka tiga-tiganya ternyata nggak pernah kerja nih, ya, dia harus ngerekrut bener-bener orang yang sudah punya pengalaman untuk ngisi itu gitu. Terus juga apa namanya, kalau misalnya di antara mereka nih nggak bisa hitung-hitungan, ya nggak bisa hitung-hitungan, nggak bisa hancur semua. Iya, karena walaupun usaha sekecil apapun, tetap sebenarnya dibutuhkan yang namanya oret-oretan untuk hitung rugi laba, untuk bikin pembukuan, kas besar kas kecil, kapan belanja, supaya kita tahu nih usaha kita ini apa namanya laku untung apa enggak gitu. Terus itu harus itu. Nanti mungkin di nextnya yang berikutnya kita bisa bahas yang namanya HPP, modal dasar dan sebagainya ya. Tapi yang sekarang kita bicara ini dulu, orang-orang yang ada di dalam tim ini nih dibutuhkan. Kak, gitu. mungkin gak sih misalkan dia di satu orang nih, satu orang itu punya misalkan 2. Dia seorang pekerja keras tapi dia seorang realistis juga. Bisa. Nah itu gimana? Bisa, sangat bisa. Gitu. Jadi dia perlu rekrut orang lagi nggak, atau misalkan satu orang ya lu selalu satu orang pemimpi aja, lu nggak usah ikut-ikut realistis, lu nggak usah ikut-ikut pekerja keras, itu gimana Kak? Bisa, nggak masalah, nggak masalah. Maksudnya gini, makanya lihat dulu tadi di awal saya cerita gini, yang penting di tim yang 3 ini bisa ngelihat nih mereka ini siapa-siapa aja dan kekuatannya mereka apa gitu. Dan sebenarnya tidak harus merekrut anak buah dari luar gitu. Kalau mereka lihat 3 ini ternyata mereka punya 5 ini, misalkan satu orang punya 2, double gitu. Kalau mereka ternyata punya 5 ini di antara mereka 3 udah cukup, itu malah bagus banget sebagai founder, dan itu akan jadi fondasi yang kuat. Tinggal ngerekrut apa? Tinggal ngerekrut yang memang ya karyawan yang memang ada capable secara kemampuan, dia bisa ya udah tinggal masuk. Nah, tapi kalau keadaannya tadi yang sepertinya temannya Moniki, yang nggak jalan-jalan, semua fasilitas sudah ada, semua udah ide udah ada, nah itu harus dicari. Sebenarnya kalau pakai misalnya ajak orang ngobrol yang punya pengalaman, terus ditulis, maksudnya kekurangannya apa sih, kelebihannya apa, terus apa aja yang mereka udah miliki, kenapa mereka belum jalan-jalan, apa, jadi dicari tuh kutunya apa gitu, hingga mereka itu menjadi problem buat mereka untuk nggak jalan-jalan. Kalau yang aku lihat ya Kak, dari ceritanya dia ke aku itu tuh kira-kira tuh si temanku ini tuh dia takut untuk mengambil resiko. Nah, itu tuh gimana lagi tuh? Takut mengambil resiko. Kayaknya jadi maksudnya, aduh mulai nggak ya? Jadi dia sudah memikirkan segala sesuatu tuh negatif. Lebih kayak netting. Gue mulai nanti ini lagi. Nanti gue mulai ini lagi. Jadi dia terlalu memikirkan yang negatif gitu kan. Oke. Sebenarnya salah satu ilmu entrepreneur adalah, bukan ilmu lah ya, tapi lebih kepada jiwa entrepreneur adalah ya harus berani ngambil tantangan, dan harus apapun resikonya harus ditempuh gitu loh. Namanya juga mau usaha. Pasti the worst case-nya kita pasti akan ngalami, tapi yang keuntungan yang terbaiknya kita juga akan ngalami. Dan semua entrepreneur pasti akan mengalami namanya up and down gitu. Nggak ada yang mau mulai tuh langsung gitu enak gitu ya. Nggak ada. Pasti di dalam setiap proses itu ada strugglingnya. Tapi bagaimana kita menyikapi struggling itu menjadi sebuah pelajaran gitu loh. Itu yang paling penting. Nah, kalau takut melangkah beresiko gitu ya, berarti jiwa entrepreneurnya yang dia belum ada. Dia harus bangun gitu. Atau kalau misalnya masih motor berisik banget sih. Motor berisik geser dulu apa motor. Ketahuan ya kita di warung. Tadi kayaknya suara hujan, sekarang jadi suara motor. Geber. Berarti PR-nya mungkin ya memang itu, dia harus membangun, mungkin emang apa ya, jiwanya, dirinya dia tuh harus membangun yang tadi, memperkaya diri memperkaya dirinya untuk benar-benar dapat yang feel entrepreneur-nya gitu, feel entrepreneur-nya. Kayaknya sih ini juga kayak jangan pernah takut mencoba sih. Kalau misalnya nggak dicoba-coba, ya kapan lu mau ini? Jangan-jangan pikiran negatif lu, nanti ini tuh nggak kejadian, justru malah hal sebaliknya, kan itu sayang banget ya.
Karena kalau lu nggak pernah coba, lu nggak bakal tahu nih selaannya di mana. Lu harus melakukan apa lagi yang selanjutnya gitu. Kak, mau nanya nih Kak. Sebenarnya nih Kak, dari yang tadi udah kita bahas, dari Kalisa sendiri pernah ngalamin gak sih Kak seperti case yang sama? Atau misalkan Kalisa kan udah bisnisnya banyak nih. Berapa tahun Kalisa bangun itu atau kejadian-kejadian ada yang sama gak sih sama yang kita bahas tadi? Kurang lebih aja, tapi jadi gini ya, waktu sekian tahun lalu saya tuh pernah ngebangun yang namanya sebuah peternakan sapi. Ya sebenarnya cita-citanya tuh mulia banget. Sebenarnya hasil dari susu sapi itu kita mau buat bagi anak-anak yang memang gak mampu dan memberikan mereka support gizi. Itu idenya, amazing. Ide. Tidak mampu, kurang gizi. Biasanya susu kambing ya. Nah, terus waktu itu tuh bener-bener rame deh. Kita isinya ber-12. Wow. Dan isinya 12. Isinya ibu-ibu doang semua. Istilahnya ibu-ibu semua. Terus memang semua setor modal. Terus bikinlah kita PT rame-rame ya. Kemudian sapi didatengin, oke, kita panggil orang ngebangun peternakan sapi, udah bikin bagus dan sebagainya. Kita waktu itu mulai 21 sapi kalau nggak salah tuh, udah cukup lama ya, 21 sapi. Dan kita memang pilihnya adalah sapi perah yang khusus sapi susu, gitu ya. Nah dari situ saya juga jadi belajar. Saya ini lebih punya kekuatan, saya ini visioner. Jadi saya ini pemimpin, saya visioner. Tapi keadaan nih membuat saya akhirnya menjadi eksekutor. Keadaan mendidik saya menjadi eksekutor. Kenapa? Nah itu salah satu bisnis yang saya belajar banget ini. Namanya ibu-ibu ya, pokoknya ide doang. Tapi waktu turun lapangan jalanin, geli sama sapinya, ya kan, ide doang, nggak pernah mau kalau mau ke sono ramean, jauh dan bla bla bla. Hingga sebenarnya bisnis itu nggak jalan, cuman ide doang. Loh sapinya datang, susunya harus keluar. Oh udah ada. Kita tuh, kita sampai ngalamin gini ya, ngeluarin satu sapi yang punyanya desa atau yang punyanya petani-petani peternak, kita sebutnya petani sapi itu ya, mereka punya susu sapi, cuman isinya paling cuman 16 liter per hari susu sapinya. Kita punya saking makanannya sehat, susu sapinya kita tuh keluarnya 21 liter, gitu. Nah prosesnya itu, diprosesnya dari kita perah susunya, habis itu kita masukin sebuah proses namanya pasteurisasi. Udah, habis itu kita bisa jual kemana? Jualnya ke koperasi tuh. Ke koperasi. Waktu itu tempat sapi kita tuh, peternakan sapi kita di daerah Puncak. Bogor. Daerah Puncak. Nah, ini daerah dingin memang kan, jadi hasil susunya bagus. Nah, udah sampai di situ aja, terus juallah ke koperasi atau kelebihannya kita benar-benar packing dan kita bagiin ke benar-benar panti asuhan, kita bagi kepada anak-anak yang intinya kurang gizi. Sampai di situ. Tapi saya melihat bisnis ini nggak sampai di situ. Bisnis ini bisa dikembangin lebih besar lagi gitu. Waktu kita mau besar lagi, maka kita harus yang namanya duduk sebagai tim, terus kita mulai gini. Ini nggak bisa nih, kita kalau mau hidup kita harus bener-bener langsung, nggak cuma ngasih bagi-bagi, tapi harus ada modal yang dikeluarkan untuk supaya ada pemasukan. Maka ini dirunningkan sebuah bisnis dari ide cuma peternakan sapi doang. Kenapa? Karena kan ada biaya, ada biaya. Makanya tadi saya ngomong kita dibutuhkan orang yang nyatet tuh, hitung-hitung gitu kan. Jangan kita injek modal gitu ya. Nah, tapi waktu mau memulai kembali yang injek modalnya, kalau mau dikembangin lagi usahanya, nah itu lagi pemimpi atau visioner itu harus benar-benar mulai nih cerita. Sebenarnya kalau kita beli satu mesin nih, nilainya waktu itu kalau nggak salah mesin itu buat, saya lupa nama mesinnya apa, tapi itu buat mecahin susu. Susu itu begitu itu dimasak pasteurisasi, kalau diminum masih ada gerendel-gerendelnya. Ada lemak-lemaknya itu. Nah, supaya smooth seperti kita beli susu air cairan yang cair yang bagus. Sebut merek saya, enggak di endorse. Nah, itu
itu sebenarnya jadi enak diminum, itu harus ada satu alat kira-kira 65 juta something lah gitu ya. Kita harus invest. Nah itu mulai tuh, gue nggak mau tambah duit, gue nggak mau ini, gue nggak mau ini. Nah sebenarnya di momen itu dibutuhkan sebuah eksekutor, tim ya seorang eksekutor. Tapi akhirnya gini, gue nggak enak sama lu, gue nggak enak sama lu. Ah enggak lah, gue nggak maju lagi. Ah udahlah, ini kayaknya bisnisnya nggak bisa jalan gini, ngalah. Akhirnya Baper-baperan ya. berjalan. Ya ampun sayang Akhirnya banget. sapi kita let it go, jual dan semuanya akhirnya nggak berjalan. Padahal dengan menurut feeling saya, setelah saya belajar sekian tahun kemudian ya, saya akhirnya pergi ke Israel yang kita tahu bahwa itu adalah negara penghasil susu terbaik di dunia. Dan negaranya itu susu murninya murah banget. Kenapa mereka itu bisa ngatur sebuah sistem untuk pemerahan susu yang benar-benar sempurna. Terus cara ngasih makan si sapinya dari tumbuh-tumbuhan atau rumput yang khusus memang buat sapi itu, dan mengatur sistem hormon sapinya, Keren banget. cara meras susu sapinya yang dulu kita udah bangga banget nih bisa sampai 21 liter ya. Padahal orang-orang misalnya petani sapi aja cuma 16 liter. Begitu kita ke Israel, kita belajar yang pemerahan susu sapi, ternyata mereka sehari 42 liter. Wah, Berapa kali lipat gitu. Nah, dari situ gini, setelah saya pulang, saya belajar dari negara itu, saya belajar ternyata mereka punya hitungan hormon, mereka ada hitungan waktu, mereka ada hitungan cara ngasih makan, bahan makanannya apa gitu ya. Dan semuanya itu ternyata harus benar-benar yang tadi satu tim ini harus duduk dan menghitung nih. Hingga akhirnya mendapatkan susu yang sangat sempurna. Gitu. Dari situ saya analisa flashback nih dengan yang dulu bisnis yang kita bubarin yang dulu tuh. Seandainya kita benar-benar waktu itu momen itu beli satu mesin untuk pemecah lemak itu, mungkin hari ini bisnis ini kalau di-runningin ini salah satu bisnis yang benar-benar dicari orang gitu loh. Dan kalau kita tahu itu zamannya sebelum ada Cimory kita memulainya. Oh iya. Dan waktu saya lihat Cimory ya sebenarnya kita nggak di-endorse sama Cimory ya, tapi saya jadi belajar nih. Waduh, setiap bisnis itu benar-benar harus nggak cuman mimpi, nggak cuman bisa ngitung, tapi benar-benar harus ditata. Di brand, dikasihin bukan cuman momen, tapi benar-benar kita harus atur dan susun dengan planning yang sangat tepat. Seperti itu. Berarti apa ya, maksudnya kan itu kalau aku memposisikan diriku sebagai Kalisa ya pada saat itu sekian banyak uang yang sudah dikeluarkan, iya, cuman gara-gara hal yang tadi ada beberapa orang di sekeliling kita atau rekan bisnis kita yang tidak mempunyai apa ya tadi apa sih namanya kapabilitas bisa dibilang ya, kayak yang tadi dreamer semua. Nah itu kan sebenarnya sangat-sangat disayangkan ya. Kalau gue memposisikan diri ya, kayaknya nggak bisa, maksudnya nggak bisa jadi kayak Kalisa yang sekarang. Karena apa ya, untuk menjadi Kalisa yang sekarang kan ya kita tahu ya melewati hal-hal itu semua ya. Iya. Kalau boleh tahu Kak, setelah mengalami yang bisnis Kakak yang peternakan sapi ini, abis itu Kalisa setelahnya apa, menjalankan bisnis apa? Ya, ada beberapa, tapi karena pelajaran yang dulu hingga waktu ngebangun bisnis yang baru, saya prepare lebih detail gitu, lebih detailing lagi. Dan istilah saya gini, setiap bisnis itu pasti ada yang namanya proses. Ada kesalahan, ada kelebihannya kita, tapi itu proses semua benar-benar sebuah pembelajaran lah, kita belajar. Tapi di dalam setiap bisnis pasti menurut saya step by step kita harus belajar. Pasti itu kita harus belajar. Gitu. Berarti emang harus ini dulu sih, apa sih namanya? Lu ngerasain dulu nih. Iya nggak sih? Apa tuh? Kopinya, ngerasain. Kan jadi nggak tahu nih mau ngomong apa. Iya sih bener ya. Kayak gue setuju banget sama yang dibilang Kalisa tadi. Kita tuh harus ngerasain up and down-nya dari ngejalanin. And down. Up and Jadi down. SKJ nih. Iya bener juga ya. Balik lagi nih sama apa namanya case kita, topik kita yang di awal. Sebenarnya kalau bisa disambung-sambungin ya itu. Kita itu sebenarnya apa ya,
harus belajar dari pengalaman yang sudah ada. Maksudnya kita kan sebagai manusia pasti harus mengevaluasi ya. Yes, Setiap kejadian-kejadian apa sih yang mesti diperbaiki, apa sih yang mesti dibangun lagi atau diperkuat gitu. Kayak yang tadi mungkin untuk kawanku di Sidoarjo ya balik lagi sih Bor. Lu harus berani take a risk kayak gitu loh. Yes. Karena ya tadi ya belajar dari Kalisa gitu. Satu sapi kita tahu lah. Itu harganya berapa 21 sapi. dikali Gils. segitu. Ya buat gue itu apa ya? Itu luar biasa sih. Banget, Say. Cuman dari hal itu kita bisa belajar ya. Nggak tahu gue mau belajar ya tuh timpolin. Ya, jadi kita bisa belajar kalau pengalaman itu berharga banget Iya. gitu. Kayak harganya itu mahal banget loh. Jadi buat kalian yang mau mulai bisnis, orang-orang yang mau mulai bisnis, jangan takut untuk mengambil resiko. Iya. Gitu. Gak usah netting lah nanti gini nanti gini. Ya udah jalanin aja. Jalanin dulu. aja dulu karena di saat lu udah ngejalanin di situ lu belajar. Jadi dongan molo anno namu neng godang hepengmu. Astaga. Kare cuma hamu. Dang boy bermalas-malas. Leha-leha rebahan. Dang boy songo nih. Oke. Oh, Ina.